Baiklah, saya akan melanjutkan. Perumusan pernyataan visi madrasah harus selalu berlaku pada semua kemungkinan bahan yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, sebuah visi hendaknya mempunyai fleksibel. Terdapat beberapa persyaratan dan indikator dalam merumuskan visi sekolah yang baik, yaitu yang pertama, berorientasi pada masa depan dalam kurun waktu tertentu, misalnya 10 tahun ke depan. 2. Tidak dibuat berdasar kondisi atau tren saat ini. 3. Bersifat ambisius serta menantang segenap anggota lembaga. 4. Mencerminkan standar keunggulan dan cita-cita tinggi yang hendak dicapai serta kompetisi yang akan dihasilkan. 5. Menggambarkan keunikan lembaga dan kompetisi serta citranya. 6. Memberikan semangat dan mendorong timbulnya dedikasi pada lembaga. 7. Mencerminkan dorongan yang kuat akan timbulnya inspirasi, semangat, motivasi, dan komitmen warga sekolah. 8. Menjadi dasar bagi perubahan dan pengembangan sekolah atau madrasah secara sistematik, dan rasional. 9. Menjadi dasar acuan bagi perumusan misi, tujuan sekolah atau madrasah, dan sasaran serta pelaksanaannya. 10. Dirumuskan berdasar masukan dari berbagai warga sekolah atau madrasah dan pihak-pihak yang berkepentingan, selaras dengan visi institusi di atasnya, serta visi pendidikan nasional. 11. Diputuskan oleh rapat Dewan Pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah atau madrasah dengan memperhatikan masukan komite sekolah atau madrasah. 12. Disosialisasikan kepada warga sekolah atau madrasah dan segenap pihak yang berkaitan. Gambaran perumusan visi tersebut tentunya harus didasarkan pada landasan yuridis yang ada, seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, berbagai peraturan pemerintah, visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan undang-undang serta peraturan yang terkait, khususnya tujuan pendidikan nasional. Yang pertama, teknik perumusan visi. Teknik atau cara merumuskan visi sebuah satuan pendidikan sekolah atau madrasah dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, mereview atau meninjau kembali masalah yang dihadapi baik internal maupun eksternal dengan pendekatan analisis strength, weakness, opportunities, and strength atau SWOT. Nomor 2, melibatkan seluruh stakeholder sekolah atau madrasah untuk memberikan partisipasi atau sharing maksimal sesuai dengan kemampuannya. 3. Menumbuhkan sikap rasa memiliki atau melu handar beni atau sense of belongingness mengenai isi yang akan dirumuskan bersama. 4. Mengakomodasi cita-cita dan keinginan seluruh stakeholder melalui pende partisiatif dan bottom up. 5. Jika perumusan visi berasal dari pimpinan top down, maka disosialisasikan kepada seluruh komponen sekolah atau madrasah dan stakeholder dengan pendekatan yang demokratis dan terbuka untuk penyempurnaannya dan memperoleh masukan atau partisipasi dari bawah. 2. Prosedur perumusan visi, yaitu mengkaji makna visi satuan organisasi di atasnya untuk digunakan sebagai acuan, seperti yayasan, peraturan daerah, rencana strategik Depdinas, peraturan pendidikan, dan peraturan pemerintah dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. 2. Menginventarisasi rumusan tugas satuan pendidikan sekolah atau madrasah. 3. Konsep rumusan visi satuan organisasi diskusikan dengan seluruh stakeholder sekolah, madrasah untuk memperoleh masukan atau klarifikasi dan saran-saran serta penyempurnaannya. 4. Rumusan visi satuan pendidikan yang telah mencapai kesepakatan ditetapkan dengan keputusan pimpinan atau kepala sekolah dan madrasah, sehingga visi tersebut menjadi milik bersama, mendapat dukungan dan komitmen seluruh anggota organisasi. 3. Kriteria visi. Rumusan visi yang baik mempunyai kriteria atau ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, rumusan singkat, padat, dan mudah diingat. 2. Bersifat inspiratif dan menantang untuk mencapainya. 3. Sesuatu yang ideal yang ingin dicapai di masa yang akan datang yang membawa eksistensi atau keberadaan suatu organisasi. 4. Menarik bagi seluruh anggota organisasi dan pihak-pihak yang terkait stakeholder. 5. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas. 6. Mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi yang terdapat dalam suatu organisasi. 7. Memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran organisasi ikut berpartisipasi dalam pencapaiannya. 8. Mampu menumbuhkan komitmen seluruh anggota organisasi. 9. Menjamin kesinambungan kepemimpinan dan kebijakan organisasi serta menjebatangani
keadaan masa sekarang dan masa yang akan datang. 10. Memungkinkan untuk perubahan atau penyesuaian dengan perkembangan atau perubahan tugas dan fungsi. 1. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan visi, yaitu 1. Sesuai dengan semangat perkembangan zaman dan spirit organisasi, konsisten dengan situasi dan kondisi masa kini, serta rumusan visi dapat menjelaskan arah dan tujuan organisasi, sehingga dapat membangkitkan antusiasme dan komitmen dari hati yang tulus. 3. Rumusan visi mudah dipahami karena ungkapannya mempunyai alasan yang jelas dan dapat menjadi panduan bagi kebijakan organisasi. 4. Rumusan visi satuan organisasi tidak dibenarkan bertentangan dengan visi satuan organisasi di atasnya atau induknya. Next. Merumuskan misi atau madrasah. Misi adalah penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban, dan rencana tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi. Dalam pengertian lain, misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi. Misi merupakan sesuatu yang nyata untuk dituju serta memberikan petunjuk garis besar cara pencapaian visi. Misi adalah kegiatan yang harus dilaksanakan atau fungsi yang diemban oleh suatu sekolah atau madrasah untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan. Yang pertama, memberikan arah dalam mewujudkan visi sekolah atau madrasah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 2. Merupakan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. 3. Menjadi dasar program pokok sekolah atau madrasah. 4. Menekankan pada kualitas layanan peserta didik dan mutu lulusan yang diharapkan oleh sekolah atau madrasah. 5. Memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan program sekolah atau madrasah. 6. Memberikan keluasan dan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan unit sekolah atau madrasah yang terlibat. 7. Dirumuskan berdasarkan masukan dari segenap pihak yang berkepentingan, termasuk komite sekolah atau madrasah, dan diputuskan oleh rapat dewan pendidikan yang dipimpin oleh kepala sekolah atau madrasah. 8. Disosialisasikan kepada warga sekolah atau madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan. 9. Ditinjau dan dirumuskan dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat.